Gresik, Dr. Kiai Haji Muhammad Qasim MSI, masih satu istri. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, para pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat yang berkesempatan hadir, semuanya yang saya takzimi, yang saya hormati, sahibi dakwah wa sahibil walimah, abah kula Fadilatul Mukarram Kiai Haji Muhammad Husnan Ali, sekalian ibu kula Nyai Hajah Mahmudah beserta keluarga ingkang sinubagyo, mempelai berdua, adik kula Nimas Ayu Batiatul Husna, sarjana psikologi, melawan Ahmad Faizar Rahman, sarjana komputer, perang IT musuh psikologi, yang sama-sama kita doakan mudah-mudahan dalam membina mahligai rumah tangga senantiasa diridhoi dan dibarokai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap tamu undangan yang saya cintai, saya hormati rahimakumullah. Pagi ini di majelis yang mubarak, dalam kesempatan yang terbatas, saya hanya akan sharing mengenai rumah tangga sebagai basis utama dalam membentuk pribadi yang berkarakter baik. Sebagai mukadimah, perlu saya sampaikan bahwa syariat Islam menempatkan rumah tangga itu sebagai unsur atau instrumen yang sangat penting dalam membentuk kehidupan yang baik, diridhoi Allah, baik di dunia, baik pula di akhirat. Mohon maaf kalau saya pakai bahasa Indonesia nggak seperti biasanya, karena mulai awal tadi semuanya pakai bahasa Indonesia. Aku nggak mau kalah dong, biar yang ku hadapi dokter gak wedi blas. Ada satu hadis dari Tobroni fil Kabir, arba'un man u'tiyahunna faqad a'ta khairal dunya wal akhirah. Segenap tamu undangan, terutama mempelai berdua yang berbahagia, rundingan opo? Aku ki Mas Mune diaturi mrene karo abah kon nuturi sampeyan dilu ae 20 menit wis program. Cekelane komputer titik-titik tek program. Ada 4 hal, barang siapa yang bisa meraih 4 hal ini, maka sesungguhnya dia mendapatkan atau dikaruniai kebaikan dunia akhirat sekaligus. Ini senada dan senafas dengan doa yang paling sering kita panjatkan, yang oleh kebanyakan orang disebut sebagai doa sapu jagat, ya sapu akhirat barang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana agar supaya kita bisa meraih kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, terselamatkan dari neraka. Ini satu pelajaran bahwa kita diajari Allah dalam berdoa itu untuk meminta kebaikan, bukan meminta apa yang kita inginkan. Karena bisa jadi yang kita inginkan itu belum tentu baik buat kehidupan kita. Jangan meminta apa yang kita inginkan, tapi mintalah kebaikan. Sehingga kalau ada orang yang sukses berhasil meraih apa yang diinginkan, kita nggak perlu iri.
Tapi kita wajib iri kalau ada orang yang mendapatkan kebaikan. Karena sesuatu yang berhasil diraih seseorang itu belum tentu bisa jadi kebaikan. Ada orang kepingin jadi anggota legislatif, kampanye sana sini, duit dikeluarkan miliaran, foto dipajang di mana-mana, baliho besar-besaran, sampai rela jadi penunggu jembatan, penunggu pohon. Dia berhasil jadi anggota legislatif, tapi ternyata nggak jadi kebaikan. Baru 3 bulan tangkap KPK, masuk penjara. Maka kita diperintah untuk meminta kebaikan. Sehingga Imam Ali karramallahu wajhah pernah menyatakan, ketika aku menginginkan sesuatu, maka aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku ikhtiar maksimal agar sesuatu yang kuinginkan itu bisa tercapai. Ketika yang kuinginkan tercapai dan doaku dikabulkan Allah, maka aku bersyukur karena keinginanku di-ACC oleh Allah. Apa yang aku inginkan disetujui Allah. Tapi ketika aku menginginkan sesuatu, aku sudah berdoa kepada Allah, aku berikhtiar maksimal, ternyata gagal, aku lebih bersyukur lagi. Kenapa? Karena yang akan terjadi bukan keinginanku, tapi yang akan terjadi adalah keinginan dan kehendak Allah. Dan aku yakin keinginan dan kehendak Allah pasti lebih baik daripada keinginanku. Ben, sekali-kali ngaji serius. Jamaah sekalian, terutama mempelai berdua, 4 hal sebagai tanda bahwa orang itu mendapatkan kebaikan dunia akhirat itu menurut Rasulullah. Yang pertama, qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Ini menjadi penting karena tempat kebahagiaan itu memang di hati yang bersyukur. Jamaah sekalian, sukses di dunia ini ukurannya adalah harta dan kedudukan, tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Banyak orang yang secara materi sukses tapi hidupnya nggak bahagia. Dia sukses, jabatannya tinggi, kekayaannya berlimpah ruah, gak terima berlimpah rezeki tapi berlimpah ruah. Jabatannya tinggi, kekayaannya berlimpah, mobilnya pitu tapi kena stroke, sehingga mobil pitu yang numpai supirnya kabeh ini dicurung tuh pinggirnya itu panik ledekan. Maka sesungguhnya yang penting dalam hidup ini, kalau urusan materi, bukan berapa yang kita miliki, tapi berapa yang bisa kita nikmati untuk kemudian kita syukuri dengan cara syukur yang benar. Rasa-rasanya nggak ada gunanya kita memiliki segalanya tapi nggak bisa menikmatinya. Punya televisi gede 200 in tapi matanya belek terus, kursi harganya mahal 4 miliar tapi boko mudulen nggak waras-waras. Apa artinya bojo wayu ning bendino anyang-anyangan nganggur. Jadi apa wis gak ono wani nonton televisi aku. Ana wonge ra wani ngrungokno yo ben. Maka sesungguhnya satuan kekayaan itu bukan rupiah, bukan dolar, bukan real, bukan ringgit, tapi satuan kekayaan itu adalah hati yang bersyukur. Yang kedua, walisanan dzakira, lisan yang banyak berzikir, menyebut dan mengagungkan asma Allah untuk membimbing hati agar bersih dan benar. Tidak usah banyak-banyak keterangannya. Yang ketiga, wabadanan alal bala'i syabira, senantiasa bersabar, mempunyai kesabaran yang tinggi setiap menghadapi ujian. Karena hakikatnya hidup ini adalah ujian, maka kesabaran ini sangat dibutuhkan. Menghadapi ujian sebesar apapun, jangan sampai kita punya prinsip kesabaran dua sentek. Karena innallaha ma'asyabirin, sesungguhnya Allah selalu membersamai orang-orang yang sabar. Ketika kesabaran kita habis, maka Allah tidak lagi bersama kita. Maka nilai kesabaran entek bu kulaan meneh. Yang keempat, ini yang ada kaitannya dengan majelis yang mulia hari ini, wa zaujatan la tabghihi haraban fi nafsihi wa maliha. Istri atau suami, tepatnya pasangan hidup, yang tidak mendorong, tidak mengajak perang, baik dalam urusan pribadi maupun urusan harta benda. Jemaah sekalian, khususnya mempelai berdua, rumah tangga
yang dibentuk dan dibangun oleh suami istri yang tidak suka cekcok, kalau bahasanya tadi perang urusan pribadi dan urusan harta benda. Artinya suami istri itu enak diajak musyawarah, rukun, karena memang musyawarah itu adalah nyawa dalam rumah tangga. Rumah tangga kalau setiap urusan dimusyawarahkan itu tanda kalau rumah tangga hidup. Rumah tangga kalau ada masalah apa aja nggak mau musyawarah, itu tandanya rumah tangga yang mati. Ada loh Bu rumah tangga yang mati, dijak rundingan lu nggak kena, kate lungo kate bowo, sing wedok mari macak mari dandan takon, Mas Cak lambi kita seteli kerudung iki cocok ah? Mbuh. Aku nggak cewek ini apa ya Cak yo karo sandal iki pantas ya yo gak sandalan ambek enggak yo padha ae. Dari sing wedok iki wong tak gedebok. Ini rumah tangga yang mati. Makanya suami istri tidak boleh egois, karena hakikatnya nikah itu adalah memadukan dua pribadi yang beda karakter. Karenanya sekali lagi syariat Islam menempatkan rumah tangga itu sebagai basis utama untuk membangun kehidupan yang baik, yang sejahtera, bahagia dunia dan akhirat. Kalau bapak ibu mau membaca sababun nuzul dari ayat ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tapi yang nek potonganmu yo gak kira kober kok sampai buka-buka sababun nuzul. Aku ayo aja kate ngaji ora kober buka. Kanjeng Nabi niku sampai ditegur Gusti Allah. Mbok ra digatekno aku ngomong. 10 menit kas Bu mari ngene nang wis. Oh kurang ya wis. Rasulullah itu sampai ditegur sama Allah gara-gara mengharamkan madu untuk dirinya sendiri. Latar belakang dari ayat ini adalah masalah rumah tangga. Kan ceritanya gini. Ketika Rasulullah dikaruniai putra Sayyid Ibrahim dari istri beliau Mariyatul Qibtiyah, ini putranya Rasulullah, Sayyid Ibrahim ini digendong nama Rasulullah, dibangga-banggakan dan ditunjukkan kepada istri-istri beliau. Sontak namanya istri dibilangin, ini loh anakku Ibrahim, mirip betul wajahnya dengan aku. Istri-istri Rasulullah yang lain cemburu, terutama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri yang paling muda dan tidak dikaruniai putra dari Rasulullah. Cemburu bingit. Banget tuh saya kurang nemen, cemburu bingit. Dibilangin Rasulullah, ya Aisyah Humairah, lihat ini putraku Ibrahim, mirip betul wajahnya dengan aku. Jadi saya Aisyah, keblas mirip apa nih? Ya seorang lagi cemburu kan sewot. Nah kemudian istri-istri Rasulullah ini kok dilalah, apa bahasa Indonesianya dilalah itu ya? Yang dilalah bersepakat untuk ngerjain Rasulullah. Jadi mereka sepakat nanti kalau Rasulullah datang ke rumah kita, kita ngomong yang sama, bahwa Rasulullah habis makan sesuatu yang baunya nggak enak. Deal kabeh. Tapi dia juga ono bahasa deal ngono ndak ono. Begitu Rasulullah di rumah istri beliau Maria Al-Qibtiyah disuguhi madu sama dahar. Nah, kemudian setiap ke rumah istri-istrinya yang lain, ini memang istri-istrinya udah sepakat, ngomongnya sama, bahwa Rasulullah habis makan makanan yang baunya tidak enak, sehingga bau mulut Rasulullah tidak enak. Rasulullah bantah, enggak, aku enggak mari mangan apa-apa, aku mari mangan madu, aku mari ngombe madu. Ke istri yang lain dibilang gitu, wah bau mulutnya enggak enak, habis makannya enggak enak, enggak, aku cuma mari ngombe madu. Ke istri yang lain sama, digituin, bau mulutnya enggak enak, habis makan sesuatu yang enggak enak,
Kok aku cuma minum madu? Karena semua istrinya bilang kayak gitu. Akhirnya Rasulullah, ya udah biarlah mulai saat ini aku haramkan madu untukku. Langsung ditegur oleh Allah. Ini terkait dengan urusan rumah tangga. Aku seneng lah sama domblong ini, paham buka pokoknya dan domblong ini kita ayo ngrungokno. Pancen sehebat-hebatnya uang, sehebat-hebatnya orang, ketika urusan rumah tangganya kacau, mesti ngelakoni opo ae keliru kabeh. Guru besar, muga-muga dilungkas Bu Mufidah. Kade urusan rumah tangganya kacau, mulang mesti semrawut. Takoni karo mahasiswani sok aku lemes. Mahasiswanya malah gak mudeng, gak paham, sampai ndase mbeluk bul ruangannya sangit. Bakul kate urusan rumah tangganya kacau, nyusui yo keliru. Kiai urusan rumah tangganya kacau, ceramah iso salah kabeh. Aku lo pernah berarti keri karo bojo karepku mukadimah ya rada menggaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Karepku ngono iso keliru. Innalillahi wa inna. Mari digegeri. Ngimami iso mbulet to. Kok mana sing diwaca kuliah bisa. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la dibengok teko mburi nang tilakum le kadung gopo iso lakum dinukum waladdallin. Urusan rumah tangga kacau. Yang kedua, rumah tangga, zaman rumah tangga adalah tempat kaderisasi untuk membentuk generasi Islam yang baik, yang sesuai dengan ajaran Islam. Kita sering berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah Tuhan kami, berikan kepada kami istri-istri dan anak keturunan yang qurrata a'yun. Pernah ada teman yang nanya, ini doa kok pakai jamak azwajina, kan mufradnya zaujatun, kok bukan min zaujatina, atau kalau ibu-ibu yang berdoa min zaujina, tapi kok pakai jamak? Apa berarti istri kita harus jamak? Tak jawab, mbuh. Sebenarnya itu bang ruwet toh. Tapi kalau pakai istilah namanya istri itu ya bukan satu, is adalah tri, tiga. Kalau satu namanya iswan, nah kalau dua istu. Ibu gak usah mencet. Dua poin penting setidaknya dalam doa ini. Pertama, minta dikaruniai istri-istri dan keturunan yang qurrata ayun, nganteng-nganteng ke paningal, penentram jiwa. Yang kedua, waj'alna lil muttaqina imama. Ini luar biasa. Dan jadikanlah kami imamnya orang-orang yang bertakwa. Ini luar biasa. Ibarat ayah dalam rumah tangga, berarti pemimpin dari mereka keluarga yang bertakwa, yang lebih bertakwa daripada keluarga yang dipimpin. Wah, ini doa luar biasa. Artinya ini metode pendidikan, bahwa rumah tangga itu sebenarnya adalah pendidikan awal, madrasah awal bagi anak-anak. Oleh karena itu Bapak Ibu nun sewu harus berani mengatakan kepada anak-anak kita, nak, kamu boleh punya guru yang top, kamu boleh punya guru yang hebat, kamu boleh punya guru besar, tapi gurumu yang paling utama adalah bapak dan ibumu. Wani ngomong ngono, orang tua jangan hanya menuntut kepada anak, tapi harus menuntun kepada anak.
Alhamdulillah, mantuk-mantuk paham bukan. Sehingga artinya anak-anak harus kita kader agar bisa meneruskan estafet perjuangan kita. Ironi ketika kadang-kadang di organisasi-organisasi kita, organisasi Islam, iwake sing sambat kentekan kader, kehabisan kader muda. Lah emang anak-anak kita kemana? Nyun pangapunten, kadang mohon maaf putra kiai, artinya bapaknya kiai, tapi putra putrinya nggak dididik ke arah itu. Kan ironi itu, bapaknya lo aktivis NU, nah anaknya sama sekali nggak peduli dengan NU, malah melu demo aktivis HAM. Berikutnya, ini sakjane rodok dawa iki pembukaan iki. Sip. Mboten napa-napa? Mboten. Iya enak gak ada yang bayar kok. Sampeyan lho maksudnya kari ngrungokno tok. Lah aku yang malah bowo iki. Lah wong abahku iki lho adikku. Napa sampean guyu? Meneng kok. Yo yang kok tak gawe mangan. Rumah tangga itu menjadi sasaran tembak oleh musuh-musuh Islam dalam rangka menghancurkan Islam secara menyeluruh. Jadi musuh Islam itu ya wairul muslimin, dalam hal ini Yahudi, itu menempatkan rumah tangga sebagai target utama untuk menghancurkan Islam secara menyeluruh. Ini rontok lincip ini omongan ini. Kalau kita nggak antisipasi, bahaya. Saya itu contoh sederhana, narkoba. Narkoba ini bukan hanya penyimpangan konsumsi makanan saja, tapi ini merupakan strategi untuk menghancurkan umat Islam. Jangan pikir pengedar narkoba udah dihukum seberat-beratnya sampai hukuman mati, tapi namanya pengedaran narkoba itu nggak akan pernah berhenti sampai sekarang. Memang narkoba itu bukan kejahatan biasa, tapi kejahatan yang terorganisasi secara internasional dengan baik. Saya katakan kejahatan yang terorganisasi karena memang ada pemimpinnya, ada anak buahnya, ada dana besarnya, ada program-programnya, ada visinya, kemudian ada perencanaan dan ada evaluasi. Aku paham, soalnya diomongi wong. Iki benora suwe-suwe. Sasaran utama mereka itu satu, anak pejabat. Dengan harapan ketika terkena kasus itu nanti ada yang nolong karena jabatannya. Wakeh aslinya anak pejabat yang kena, wah asli wakeh. Cuma gak dimukno. Yang kedua, anak orang-orang kaya, dengan harapan agar dia bisa mengajak teman-temannya yang lain bisa ngebosi. Yang ketiga, anaknya tokoh Islam dengan tujuan untuk menghancurkan karir orang tuanya yang aktif dalam gerakan Islam. Hati-hati, saya itu hati-hati. Berikutnya, contoh lagi, isu kesetaraan gender. Ini yang ada kaitannya dengan acara nikah. Yang pangapunten, Yahudi itu punya 4 paket besar di Indonesia untuk menghancurkan Islam. Isunya, 1, HAM, 2, lingkungan hidup, 3, terorisme, 4, kesetaraan gender. Aku nek ngene iki modele kayak guru besar. Pokoknya kalau sudah bicara tentang 4 hal ini mesti laris. Sampeyan gawe makalah, sampeyan kirim untuk media, mesti laris kalau menyangkut 4 hal ini. Kesetaraan gender bahkan sudah menjadi undang-undang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ada yang kebablasan. Sampeyan pikir, Bu, istri bisa melaporkan suaminya ketika misalnya malam hari suaminya ngajak berhubungan intim, mau ngotot, sementara istri lagi gak mood. Yang lanang dese-dese, paginya istri bisa lapor ke polisi, Pak lapor semalam saya diperkosa oleh suami saya. Ini kan gendeng undang-undang ini. Ini yang bikin akhirnya kesetaraan gender sehingga mohon maaf, wong itu istri berani sama suami. Sorry Bu, aku gak menyudutkan sampean. Wes kesuwen. Sekarang banyak rumah tangga Muslim yang mengalami, kalau istilah ilmu sosial itu, disoriented. Teman gak ngerti ya wis mantuk-mantuk aku cek lego. Kehilangan orientasi, kehilangan arah dan tujuan, sehingga nanti berkembang menjadi disharmonis.
Nun pangapunten nggih. Harmonis hanya sering didefinisikan dengan hubungan yang saling kasih sayang, saling cinta, kebutuhan materi tercukupi, itu dianggap harmonis. Runtang-runtung, saling sayang, saling cinta, kebutuhan materi tercukupi, itu didefinisikan sebagai harmonis. Padahal dalam Islam yang dimaksud harmonis itu adalah rumah tangga yang dipimpin oleh suami dengan anggota istri dan anak-anak, di mana dalam perjalanan itu diwarnai dengan cinta, kasih sayang, bimbingan, dan keteladanan menuju kehidupan yang bahagia dunia wa ukhron. Rumah tangga sing toto, titi, tentrem, kerto, mbok ra nyaut sama ini Jawa apa gibas? Rumah tangga sing toto, titi, tentrem, kerto, raharjo, bukan hanya bercita-cita nggayuh kebahagiaan di dunia saja, tapi harus membara dan kuat cita-citanya untuk menggapai kebahagiaan di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyampun ngaji nganten kok berapi-api. Landai maneh, nyun pangapunten. Nah, sekarang persoalannya jemaah sekalian rahimakumullah, untuk membangun rumah tangga yang islami, yang harmonis, yang bahagia dunia akhirat dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Pertama, suami istri harus saling mencintai. Gimana? Aku tak nyedek sampean. Saya teringat ada riwayat dari Ma'qil bin Yasar. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, nyapo guyang-guyu. Ada seorang sahabat menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat ini matur, "Ya Rasulullah, inni asyabtum ra'atan dzata hasabin wa jamalin wa innaha la talidu. Afa atazawwaj?" Ya Rasulullah, saya lagi kesengsem, lagi jatuh cinta, lagi terpesona sama perempuan yang punya garis keturunan top, wajahnya cantik rupawan, wayu. Cara kene ndi yo? Bentar, tak perhatiin barangkali ada. Bentar. Gak ono, sudah nggak ada. Ya kayak ikilah. Ayune. Wa innaha la talidu. Cuma dia nggak punya anak. Ngapunten nggih bahasane rada kasar, gak iso mana. Ya kira-kira wae, padha karuwe ya, kira-kira. Yang dimaksud dalam hadis ini, perempuan ini rondo balak-balik, duwe bojo balak-balik, tapi gak duwe anak, ra iso mana, majer. Ya gak bisa mana. Ya kira-kira seperti itu loh. Kok berani mengatakan mbak inna ala talidu kalau memang belum terbukti, ngono loh. Kalau baru nikah sekali kan ya belum berani dikatakan kalau nggak bisa punya anak toh. Aku yang kira-kira toh bodoh karuwe kok. Yang jelas mature gitu, saya itu jatuh cinta kesengsem sama perempuan, cantik, nasabnya tinggi, kaya, tapi nggak bisa punya anak. Terus laki-laki ini bertanya, istilahnya mohon restu, afa atazawwad, bolehkah saya nikahi perempuan tadi? Faqala, Rasulullah menjawab, lah, ojo, mana tak jawabannya Kanjeng Nabi, lah, nehi, ojo. Summa husanian fanaha, kemudian datang untuk yang kedua kali minta restu meneh, anjane rodok ngotot iki, anjane wong ayu. Oh, perkara Kanjeng Nabi, aku lu seneng, aku nggak bisa hidup tanpa dia, aku siap menerima dia apa adanya. Ya kira-kira begitu. Orang jatuh cinta kan gitu tuh, orang kalau lagi terpesona kan kayak gitu, kayak kucing rasa coklat. Bagaimana ya Rasulullah, saya boleh menikahinya atau tidak? Kanjeng Nabi tetap lah, ojo, sampai 3 kali minta restu ke Rasulullah, jawaban Nabi sama, jangan. Kemudian Rasulullah bersabda dalam hadis yang sangat fenomenal dan terkenal, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumil qiyamah. Nikahilah olehmu perempuan yang al-wadud, yang penuh kasih sayang, yang sangat pencinta dan penyayang. Al-walud, sing
manaan. Cara kewan ngono reden. Sekarang yang muda, bagaimana kita tahu kalau itu penyayang, bagaimana kita tahu kalau itu manaan, padahal pacaran itu tidak boleh loh. Woi, berarti gatekno. Ya dari karakter yang nampak dan dari lingkup keluarganya, cirinya begitu. Setahu saya loh, cirinya begitu. Disuruh seperti itu oleh Rasulullah, sehingga mohon maaf kita diberi Allah modal namanya mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Ketika cinta insaniyah atau cinta syahwiyah ini mulai hilang, tapi rahmahnya, kasih sayangnya tetap abadi. Meskipun udah tua, kesel ya dipijeti, maem ya didulang, macam itu Pak, ini pelaminan kok dulang-dulangan. Wih, semakin tua semakin sayang Bu nggih. Sekali-kali mandi berdua. Nggak apa-apa, yang penting putune ojo digowo. Girap-girap kok. Mohon maaf, anak muda sekarang itu banyak yang cintanya sudah habis sebelum nikah. Apalagi sekarang banyak pemilu perkawinan hamil dahulu. Makanya saya sering sarankan jangan pacaran. Pacaran itu hanya tukar-menukar kepalsuan, kemunafikan dan kebohongan. Aku tidak percaya kalau ada orang bilang, orang pacaran ngomong, aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku, sehingga aku tahu apa yang kau mau, kau pun tahu apa yang kau mau. Praketek.